bicara tentang kekhawatiran kita semua mengenai resesi di depan mata begitu. Karena kalau bicara ekonomi itu nggak kenal negara dan juga nggak kenal agama gitu. Jadi regardless your religion, your nationality, tetap aja gitu. Yang namanya resesi itu menjadi kekhawatiran bersama. Uang tuh nggak punya warga negara, nggak punya juga agama. Dia akan terbang kemana itu menguntungkan gitu. Itu sih yang udah pasti gitu loh. Bahwa kondisi kita hari ini, Indonesia hari ini, kita masih dalam keadaan kalau pengusaha ya, kalau saya boleh bilang di luar dari tadi yang dikatakan yang kaitan dengan komoditi, itu kita semua masih dalam keadaan pingsan gitu loh. Apalagi di manufacturing sudah terjadi deindustrialisasi mungkin 10 tahun terakhir gitu. Sementara yang namanya industri itu kan ini yang memang yang terjadi di Indonesia dengan bonus demografi, jumlah penduduk yang begitu banyak di generasi muda dengan tingkat pendidikan atau skill yang jauh. Salah satu cara sebenarnya untuk menampung mereka adalah dengan industri yang masif, pembangunan industri yang masif. Dan sayangnya di kita memang deindustrialisasi terjadi terus. Penyebabnya banyak faktor. Kalau dulu sebelumnya salah satunya adalah soal SDM. Jadi sebenarnya SDM yang murah untuk knowledge based industry ke depan itu tidak lagi merupakan hal yang menarik gitu. Selain itu juga mohon maaf karena kita memang ini bicarakan untuk kebaikan bangsa. Jadi bukannya nyinyir gitu, tapi ini benar-benar apa yang terjadi, gonta-ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan. Ini bagi dunia usaha sangat sulit sekali. Lebih bagus kebijakannya yang susah tapi ajak gitu loh. Jadi misalnya 5 tahun, 10 tahun ya udah gitu, kita bisa menghitung. Tapi kalau ganti menteri, ganti kebijakan, ini juga menjadi salah satu faktor sebenarnya untuk investasi masuk ke Indonesia. Sebenarnya kalau bicara investasi banyak sekali orang mau masuk ke Indonesia, investor, persoalannya adalah di dalam negeri. Nah itu. Nah terkait dengan tadi yang disampaikan memang ada isu dolar, kemudian ada isu inflasi, ada isu suku bunga. Bagaimana dunia usaha melihatnya? Begini, kalau toh dolar akan naik terus, apakah BI perlu intervensi atau tidak? Yang jelas gini, di industri itu di kita nih end to end-nya, jadi hilirisasi belum terjadi, kemudian bahan bakunya juga belum dikembangkan dengan baik gitu. Nah ini sebenarnya potensi untuk mengembangkan industri di Indonesia. Jadi hampir boleh dibilang tergantunglah industri yang sederhana pun misalnya untuk bahan baku, let's say tekstil, mayoritas orang kita kan bisa ngejahit gitu. Tapi bahan baku dasarnya itu kita masih impor. Jadi komponen impornya misalnya kapas. Padahal kan kita bisa misalnya bikin pertanian kapas. Tapi itu nggak pernah terjadi gitu. Kemudian rayon belum lagi. Nah ini bahan baku industri hampir sebagian besar semuanya diimpor. Komponen impornya sangat tinggi sekali. Jika terjadi, apa yang terjadi di dunia usaha, saya tidak ingin bersikeras, BI harus mempertahankan, tidak gitu. Saya hanya ingin menggambarkan, nanti kita diskusikan sama-sama apa yang terbaik. Jika dolar naik terus, nah ini pasti tadi, permintaan akan berkurang, industri juga untuk membeli bahan baku juga akan berkurang. Kemudian kalau misalnya harga minyak tinggi, kos logistik tinggi, sementara daya beli masyarakat kan tidak ada. Apa yang terjadi? Industri yang belum pulih dari COVID kemarin akan semakin kolaps. Akan banyak hari ini juga industri itu mungkin belum, saya mesti bilang ada yang tergantung sih jenis industrinya. Ada yang 50%, ada yang 70% dari kapasitas terpasang, ada juga yang memang kalau memang industrinya kaitannya dengan kemarin dengan misalnya di kesehatan, itu bagus malah. Tapi persoalan BPJS yang gonta-ganti kebijakan,
kemudian ada yang satu mau dibikin sistem satu kelas, COVID juga kemarin sebelumnya dibayar penuh, akhirnya kemarin bikin kebijakan lagi COVID berlakunya mundur. Ini kan kalau pemerintah nih seenaknya aja, kalau kita urusan sama pemerintah agak repot gitu, sehingga banyak juga rumah sakit yang nggak kebayar gitu. BPJS juga begitu, BPJS di tahun sebelumnya juga kebijakannya gonta-ganti, clinical pathway, sehingga orang misalnya bisa bilang kalau pakai BPJS yang penting nggak mati aja gitu rumah sakit nolongnya. Nah, memang kita masih proses pembelajaran, bersyukurlah dari dulu nggak ada asuransi, tapi ada asuransi, cuma perbaikannya lambat sekali, itu yang jadi isu gitu loh. Nah, itu jadi persoalan juga. Nah, ini nantinya apa tadi, balik lagi, industri mau industri rumah sakit gitu. Di COVID bagus, tapi ada kebijakan baru lagi pengaruh. Jadi setiap kebijakan yang diambil faktor eksternal, jadi kalau misalnya sekolah dulu ada pestle analysis, itu political environment gitu. Nah, itu yang mempengaruhi dunia usaha, kondisi eksternal. Nah, termasuk kebijakan politik, kebijakan eksternalnya mulai dari tadi global, itu akan sangat berpengaruh. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Kalau industrialisasi terjadi, PHK akan terjadi besar-besaran. Nah, kalau PHK terjadi besar-besaran, daya belinya juga berkurang, mungkin ini aja jadi masalah. Nah, kita mengingat 2 tahun lagi tahun politik. Nah, mungkin itu pertimbangan pemerintah antara populis atau apa. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau saya dari segi pengusaha, tapi itu yang akan terjadi. Jadi bahwa PHK besar-besaran itu mungkin tidak bisa dihindari kalau dolarnya naik dan harga bahan baku naik. Nah, yang susahnya ini pemerintah kan harusnya tidak boleh bertransaksi dengan rakyatnya. Mungkin rakyat juga nggak keberatan kalau misalnya BBM naik gitu, ngikutin naik, tapi ada cross subsidi. Jadi buat mereka yang tidak mampu itu ada subsidi langsung ke mereka supaya ini mempertahankan daya beli dan juga menjaga stabilitas. Karena stabilitas politik dalam satu negeri itu menjadi salah satu faktor yang menentukan investor akan masuk atau tidak. Mungkin investor yang besar juga masih wait and see 2024. Apakah Indonesia secara politik akan aman atau tidak gitu. Karena melihat gonjang-ganjing. Nah, ini perlu juga dijaga. Salah satu menjaga adalah daya beli masyarakat, kemiskinan. Setiap kali inflasi itu pasti nanti Pak Antoni bisa menjelaskan tuh berapa persen tingkat kemiskinan akan naik gitu. Impactnya kepada kemiskinan. Bicara kemiskinan, daya beli. Bicara daya beli, berarti ke dunia usaha, pengurangan produksi, pengurangan juga tenaga kerja. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang kedua, suku bunga. Apakah suku bunga BI? Kalau the Fed tadi quantitative easing sudah di stop oleh Amerika. Akibatnya mulai nahan. Tanpa disadari buat teman-teman pengusaha juga mungkin sudah sadar yang berurusan dengan pemerintah. Pemerintah juga mulai mengurangi belanja. Jadi bukan belanja rutinnya, tapi belanja barang atau belanja servis layanan. Nah, belanja ini kan punya pengaruh terhadap dunia usaha. Pemerintah juga sudah mengurangi ini dan akibatnya juga dunia usaha banyak yang sudah mulai mengurangi tenaga kerja. Saya di sekitar saya aja ada yang mengurangi mulai layoff gitu sambil ngelihat nanti karena proyek-proyek dengan pemerintahnya di stop, ditunda gitu, dilihat lagi keadaan. Nah, ini sudah mulai terjadi dan mohon maaf anehnya ini belanja yang kaitannya dengan masyarakat berkurang tapi syahwatnya pemerintah terhadap IKN masih terus gitu. Padahal ini kan bukan hal yang menjadi prioritas. Nah, mungkin kita sama-sama harus menyuarakan nih. Rakyat harus dinomorsatukan gitu. Kemudian belanja infrastruktur. Kalau saya kritik misalnya teman-teman belanja infrastruktur sebaiknya yang yang belum prioritas dikurangi. Ini dikasih aja subsidi ke masyarakatnya. Gitu. Karena infrastruktur memang dibutuhkan, tapi terlalu cepat membangun infrastruktur atau tidak tepat itu akan menjadi pemborosan. Coba lihat
Bandara Kertajati di apa Bandung itu kan waste. Terus di Jogja juga bandara. Berapa kosnya? Nah, kalau uang itu diinvestasikan di tempat lain akan berbeda gitu. Terus belum lagi di tempat yang lain. Emang kita perlu gitu. Tapi apakah untuk Indonesia bandara? Bagaimana dengan teman-teman yang di Kalimantan, di Sumatera? Kenapa enggak pelabuhan-pelabuhan kecil gitu? Kenapa harus lewat bandara? Pelabuhan kecil itu pengalaman saya misalnya berusaha di Kalimantan, itu kalau kita mau nyebrang gitu, kalau misalnya dihidupkan, karena Indonesia kan negara kepulauan, airnya banyak banget di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Kalau pelabuhan kecil, pergerakan barang antara satu daerah dengan daerah lain lewat tongkang yang pakai 3,5 ton gitu, atau perahu-perahu, ini pelabuhan rakyat akan hidup, masyarakat juga akan hidup gitu. Nah, infrastrukturnya juga saya ngelihat belanjanya belum tepat gitu, hanya masih ngelihatnya orientasinya Jakarta saja. Nah, kayak kereta cepat Jakarta Bandung apa perlu gitu dipaksakan gitu. Ini kan cost juga, uang juga gitu. Ini yang saya lihat dari segi dunia usaha. Nah, kaitan dengan suku bunga, kalau suku bunga dinaikkan, ya, ini memang perbankan di Indonesia, Pak Antoni bisa koreksi saya lagi, ini belum efisien cara kerjanya. Margin antara BI lending rate dengan rate yang dikasih ke ke pengusaha, ke masyarakat itu masih jauh sekali spreadnya gitu loh. Kadangkala memang betul kalau suku bunga BI diturunkan, jadi bankers ini akan berpikir keras, akan bekerja lebih keras lagi. Kalau dulu suku bunga tinggi, dikasih duitnya dari BI atau duit dari masyarakat, taruh aja di BI, udah selesai itu semua pengeluarannya gitu. Nah, itu jadi isu tersendiri. Nah, hari ini kredit korporasi masih 88%, retail masih 8%. Nah, masih ada kredit juga yang 11 gitu, masih 2 digit masih ada gitu. Dan juga bank masih berhati-hati karena masih kemarin kena COVID, bank juga belum mengeluarkan pinjamannya gitu, masih sangat semangatnya juga masih nahan. Nah, kalau kemarin kita belum recovery, sebenarnya kan nggak cukup dengan restructure buat dunia usaha. Restructure one thing, tapi top up penambahan kalau dia mau jalan lagi juga perlu lagi. Nah, kalau ini nanti suku bunganya naik, kemudian ada inflasi, pasti pengusaha juga nggak akan berani. Pasti pengusaha juga nggak akan berani untuk top up gitu, dan apalagi perbankan. Saya kira gitu. Ini yang disayangkan lagi. Ketika misalnya harga minyak dunia naik, rakyat juga suruh ikut naik. Tapi begitu harga minyak dunia turun, pada saat itu pemerintah nggak menurunkan harga gitu. Saya nggak mau bicara presidennya, tapi ini kan mestinya ini jadi simpanan. Kalau toh emang nggak diturunkan jadi simpanan, pada saat naik lagi ini dipakai untuk subsidi gitu, subsidi kepada rakyatnya. Nah, kita bicara rakyat yang di bawah nih, ini karena kemiskinan pasti dengan sendirinya akan naik. Nah, windfall yang tadi dijelaskan oleh Pak Antoni, windfall dari komoditas yang harganya naik gitu karena quantitative easing, itu kan harusnya dipakai buat subsidi masyarakat juga gitu. Nah, bagaimana pengelolaan subsidinya? Apakah subsidi langsung misalnya ke barang atau subsidi langsung ke orang? Nah, ini satu hal yang perlu diskusi lagi. Nah, apakah subsidi juga perlu diberikan ke dunia usaha? Karena di Amerika pun dunia usaha diberikan subsidi supaya jalan ekonomi. Karena kalau ekonominya jalan, langsung misalnya ke pabrikan gitu. Misalnya subsidi, jangankan di Amerika, di Malaysia juga subsidi diberikan. Mereka yang ekspor subsidinya lewat suku bunga. Kalau suku bunga normal misalnya 5%, tapi kalau ekspor itu suku bunganya menjadi 3%. Nah, itu subsidi langsung. Kenapa? Dengan ekspor kan kita dapat devisa, uang dolarnya juga banyak cadangannya, dan ini bagus juga buat stabilitas dari satu negara. Nah, perbedaan ini saya lihat kebijakan fiskal seperti ini belum bagus. Kalau sudah ada, tapi belum begitu bagus ngedorongnya. Kebijakan pemerintah juga untuk nembus ke non tradisional market. Kalau kita lihat tadi yang pertumbuhannya bagus masih Cina dan
di Afrika gitu, Afrika Selatan. Afrika Selatan kita tidak menjadi pemain yang baik. Malaysia masih lebih leading daripada Indonesia. Malaysia untuk nembus ke non tradisional market yang gampang gitu, itu ada subsidi juga, subsidi baik suku bunga maupun subsidi kemudahan-kemudahan yang lain yang diberikan gitu. Nah itu yang kita belum lihat gitu. Yang ada di dunia usaha. Jadi bagi dunia usaha hari ini kita lagi pingsan, terus kita dihadapkan dengan hal ini, konsekuensinya pasti kita harus survive gitu loh. Dan apakah kita optimis? Ya kita optimis gitu, harus optimis. Namun caranya mungkin kita akan melakukan cost efisiensi. Apakah misalnya yang jelas layoff gitu, pengurangan pegawai pasti akan terjadi gitu. Nah, cuma untuk menjaga daya beli, memang pemerintah mau tidak mau ini harus ada intervensi dan harus mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, ditahanlah dulu gitu. Nggak jadi IKN sampai 2024 nggak berarti kinerjanya Pak Jokowi jelek kok, menurut saya sih begitu. Toh dia udah mencanangkan pada saat waktunya tepat mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Prioritas hari ini mari kita jaga ekonomi kita, mari kita jaga rakyat kita supaya masyarakat tidak rush gitu, karena kalau tidak politiknya tidak stabil, kalau masyarakatnya juga banyak pengangguran, kemudian daya belinya tidak ada, dan yang paling penting lagi menurut saya subsidi memang harus dilakukan tetap, tapi harus tepat sasaran. Ini mesti ada, dan jika ingin melakukan kebijakan sebaiknya memang dunia usaha diundang. Kayak kemarin misalnya, tiba-tiba karena menjelang tahun politik pemerintah mau kasih cuti melahirkan buat perempuan 6 bulan. Padahal di negara maju yang aging population aja yang memang butuh untuk mendorong lahirnya manusia baru di negara tersebut hanya 3 bulan pilihan, yang digaji 6 bulan tapi 3 bulan pilihan, yang dibayar penuh itu hanya 3 bulan. Di kita mau dibayar penuh. Ini burdennya karena kepingin populer menjadi sangat besar sekali di dunia usaha. Saya kira pengantar dari saya mungkin itu, karena saya lebih banyak makronya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Antoni, mikronya konsekuensi dari pilihan yang akan diambil oleh pemerintah itu pasti akan berdampak kepada dunia usaha. Dampaknya apakah positif atau negatif gitu. Pilihan untuk pengetatan pasti akan punya dampak juga ke dunia usaha. Nah, mari kita siapkan diri kita, masyarakat di sekeliling, minimal keluarga kita di sekeliling kita, apa yang akan kita lakukan termasuk dunia usaha. Nah, kita mesti prepare ke depan. Dan tentunya sebaiknya sih memang orang seperti Mas Antoni, dunia usaha juga harus diajak bicara ini. Nanti mesti buat simulasi gitu. Kalau kebijakan ini yang akan diambil konsekuensinya apa? Tentunya dicari yang paling yang terbaik buat seluruhnya. Saya kira itu.